Halo teman-teman semua, bertemu lagi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan CRUD. Jadi CRUD yang akan dibuat kita ini untuk ditampilkan di blog sini nih, jadi hasil-hasil postingnya akan muncul di sini. Oke, jadi nanti blog ini kita akan coba rubah. Jadi ada satu controller khusus untuk blog ya, dan ada lagi satu controller khusus untuk posting. Jadi kita akan bedakan untuk blog juga posting. Nanti blog itu yang di depan, yang akan dilihat oleh semua orang atau kita sebut front end, dan untuk yang posting nanti kita akan sebut dengan back end. Jadi kita postingnya melakukannya dengan template dari admin ya. Jadi dari dashboard admin dia bisa melakukan posting gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Oke. Sudah dibuka semua, kita lihat di sini. Kita minimize dulu ya. Ada admin, ada kredit dan dashboard nih. Sekarang kita buat sebuah folder baru di sini. Kita buat new folder, post. Nanti di post ini kita akan buat dua file ya. Jadi kita buat dua file. Yang pertama index.blade.php. Satu lagi kita akan buat editor. Nah, editor ini kita akan pakai untuk pembuatan saat create juga saat edit. Jadi kita buat formnya satu aja gitu. Jadi di editor ini. Oke. Ini seperti biasa ya, di awal dan di akhir ini akan pakai konten ini. Oke. Untuk isinya kita hapus dulu. Oke. Berikutnya kita akan cek di root. Kita masuk ke root web. Di sini ada root ke blog dan root ke post ya. Dan ini satu controller yang sama, ke post controller. Nah, kita akan ngebuat satu controller baru khusus untuk tampilan yang di depan tadi ya. Jadi ini blog, pasti ini ke blog juga. Nah, kita buat satu root khusus untuk posting ya. Jadi kita buat misalkan di sini kita kasih komen dulu root post. Oke. Root kita bisa pakai resource. Oke, di sini kita buat post. Dan ini kita arahkan ke post controller. Oke. Oke, gini saja ya. Jadi root, resource, post. Di sini kita arahkan ke post controller class ya. Jadi di root ini isinya ada apa aja, kita sambil cek. Oke, kita buka terminal. Di sini kita cek php artisan root list. Oke. Nah, jadi satu root ini di resource ini ada, ada banyak ya. Ada kurang lebih 7 root dibuatkan langsung otomatis ya. Ya. Ini rootnya post edit, post show, post update, destroy, post create, post store, dan index. Oke, jadi kita lihat dulu index. Jadi post index itu ketika kita masuk ke sebuah halaman untuk menampilkan list data dari postingan. Jadi ketika klik masuk ke post index, maka muncul list data postingan gitu di situ. Oke ya. Nah, ketika postingan tersebut nanti akan disimpan, oke, nanti muncul ke root ini nih, ke post store. Jadi ini menyimpan ke database akan pakai fungsi post store. Nah, untuk post ngebuat baru ya, pembuatan post baru itu nanti masuknya ke root post create. Untuk penghapusan nanti masuk ke post destroy. Nah, untuk ke pengupdatean, jadi setelah misalkan gini ya. Jadi ini ada post edit, ketika diklik masuk ke post edit nanti akan memunculkan data yang diedit. Ketika diupdate nanti akan muncul update. Ya, jadi post update ini sebagai tujuan dari post edit. Jadi ketika sudah diedit, dia diupdate nanti akan masuk ke root ini gitu. Nah, ini untuk post show untuk menampilkan data postingan ya. Oke.
Kita lihat lagi ke sini. Nah, karena ini khusus untuk post, maka kita harus buat juga satu ya, buat edit. Oke, PHP Artisan Make Controller Blog Controller dash resource ya, ini pakai -r. Jadi biar nanti dibantu dibuatkan untuk resource-nya di situ ya. Kita enter. Oke, harusnya di atas sudah bertambah. Ini nih, blog controller. Nah, jadi blog controller untuk yang di depan saja ya. Oke, kita kesini lagi, blog controller di sini kita buat nih. Blog controller, pakai enter. Nah, dia akan nanti bertambah di atas otomatis ya. Oke, kita simpan. Bawah juga samakan. Ini kita ganti jadi blog. Oke, jadi untuk indeksnya nanti akan diarahkan ke blog controller index, dan untuk blog satuannya ya nanti akan diarahkan ke show. Jadi ini ada dua metode yang berbeda. Jadi di sini kita daftarkan satu persatu rootnya ya, jalur-jalurnya. Kalau di sini untuk yang post ini sudah include semuanya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Sekarang kita buka terlebih dahulu post controller. Oke, nah di sini ada indeks. Kita sudah ada, kita copy. Terus kita masuk ke blog indeks. Nah, jadi di sini kita simpan. Oke, terus untuk yang post show, oke ini sudah ada. Kita copy, masukin ke blog show. Oke. Kita sambil cek ini blog ke indeks, ini blog slug ya ke show. Kita sambil buka. Ada error atau enggak ya? Oke, class post not found. Oke, di blog controller class post not found. Oke. Kita masuk ke blog controller. Di sini ada post. Nah, ini ada tanda ini nih. Underscore di bawah yang warna merah tuh. Nah, berarti di atas kita harus tambahkan use app model post. Oke. Oke, udah muncul nih ya blog. Oke, ini yang satuannya. Oke, sekarang kita lanjut ke controller post. Jadi di controller post ini, indeks ini akan menampilkan data dari postingan yang kita punya ya. Jadi semuanya akan dimunculkan di sini. Nah, jadi caranya kita akan lihat terlebih dahulu saat kita login. Jadi kita login. Ya, setelah login, kita masuk ke dashboard. Lalu kita klik menu post. Oke, ini kan keluar tuh ya. Jadi kita nanti akan mengarahkannya di dalam. Caranya bagaimana? Di sini kita akan arahkan ke admin .post.index. Oke, jadi nanti dia mengarahnya ke sini. Ini ada yang nggak sesuai, nanti kita cek. Oke, kita sekarang masuk dulu ke post index. Oke, sini. Nah, di sini masih kosong ya. Untuk post index ini kita pakainya template dari halaman mana nih ya? Sambil cek. Terusnya ada yang sesuai fitur. Coba ini post. Walaupun nanti isinya mungkin bisa jadi nggak sama ya. Ya, nanti kita mau buat kurang lebih seperti ini nih. Ya, kita coba copy dulu. Oke, kita coba paste di sini. Oke, nah, jadi ini contohnya kayak begini nih. Kita akan hapus beberapa bagian. Oke, ini sepertinya kita belum butuh.
Oke, ini juga. Oke. Untuk tabel ini kita akan buat dari sebuah library namanya data table. Kita cari data table, data tables. Oke, kita enter. Oke, masuk ke situsnya. Oke, ini ya. Jadi kita ada pagination, di bawahnya ada pencarian, juga ada jumlah data yang akan dicarinya berapa nih. Jadi akan di list show datanya berapa. Kita full getting started guide. Di sini ada contoh tabelnya. Ya. Terus ini CDN-nya kita coba copy dulu ya. Kita testing. Copy, masukkan ke text editor kita ya. Oke, di sini ada table. Paste. Untuk ini kita bisa hapus dulu. Oke. Ini muncul datanya dulu ya. Berikutnya kita install CSS-nya. Jadi ini bisa kita copy nih. Dan ini. Oke, copy. Kita masuk ke layout admin app. Layout admin app kita simpan di sini bawah body. Oke, ini dekat body sudah masuk ya. Ini untuk scriptnya kita simpan baru di bawah body nih. Nah, sini nih. Kita coba cek, refresh lagi. Oke. Nggak ada error ya. Jadi tinggal langkah terakhir. Langkah terakhirnya adalah melakukan inisialisasi. Oke, kita blok, kita Ctrl C. Di sini kita buat sebuah script baru ya untuk JavaScript yang akan didapatkan dari post index ini nih. Oke, kita buat yield script. Nah, jadi di post ini kita buat sebuah yield baru nih. Section script. Oke, jadi kita munculin di sini. Oke, script. Kita coba refresh. Oke. Oke, search sudah mulai jalan. Ignition sudah ada. Oke, sini ada next juga. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah kita melakukan for each. Jadi di looping di sini semua data-data dari posting kita ya. Oke, jadi di sini kita tampilkan dulu misalkan title. Di sini misalkan date.
Ya. Terus misalkan nanti ada slug. Terus di sini misalkan ada exception atau x drop, oke ya. Oke, nanti dibuat sama siapa dan tanggal berapa. Oke, ini kita hapus. Di sini kita lakukan for each. Oke, kita tes dulu satu ya. Tes dulu satu. Kita masuk ke post controller. Oke, di sini ada post, ada title, list post, post get. Oke, ini datanya ke post. Harusnya ini sudah muncul di sini nih. Coba kita cek. Undefined variable post. Jadi ada variabel yang nggak sesuai, kita cek lagi. Post. Nah, ini biar nggak bingung, kita close all. Kita buka lagi post controller. Terus kita buka post index ya. Jadi ini ada dua nih. Kita simpan sebelah kanan. Oke. Jadi di sini ada controller kita, ini ada script kita ya. Nah, jadi di sini lihat post pakai S. Jadi ini pakai S karena memang datanya banyak. Nah, jadi maka di sini juga kita harus tambahkan S. Nah, di sini baru ini nggak usah pakai S nih, karena ini udah mulai satuan datanya ya. Coba refresh. Oke, ini sudah muncul nih. Nah, nice. Oke, berikutnya kita akan munculkan yang lainnya nih. Ada slug, excerpt, date, created. Oke. Slug, excerpt. Oke, agak susah ya bacanya. Ini date, ini kita ambil dari created add. Oke. Ini user name. Oke. 345. Oke. Coba dulu, bismillah. Oke, Ella ini udah muncul Ella. Oh, ini title, ini slug, except ini date created. Oh, ini berarti created add nggak usah ya, karena udah ada date di situ. Oke, ini jadi datanya udah muncul nih, teman-teman semua ya, udah bisa lihat nih. Datanya 25. Oh, ini harus banyak ya biar seru ya. Jadi ini nggak kelihatan pagination-nya berfungsi. Oke, caranya seperti biasa ya. Kita masuk ke PHP. Kita logout dulu. PHP artisan migrate fresh. Nah, waktu kita enter, kita akan input terlebih dahulu nih jumlah datanya ya. Jadi jumlah datanya yang akan kita masukkan ke situ. Jadi jangan terlalu sedikit, kita tambahin yang agak banyak. Ke database. Oke, di sini ada user, sudah kita buatin tuh ya. Ada factory juga. Oke, terus di sini ada seeder kita. Nah, ini nih
postingannya jangan 10. Coba 30 ya, gitu. Tapi mau nggak mau nanti user kita juga akan dibuat lagi yang baru. Ya, nggak apa-apa. Kita nanti register lagi ya. Oke, kita jalankan PHP Artisan Migrate Fresh Min Seed. Oke, bismillah. Oh, seed. Oke. Complete. Kita cek blognya. Oke. Kita coba register nih. Oke, sudah masuk. Bos. Nah, ini jumlah datanya udah mulai banyak ya. Tuh, udah kelihatan. Oke. Datanya 100. Oke, dia muncul semua tuh. Oke, ini udah mulai berfungsi pagination-nya. Kalau pencarian coba kita cek dulu ini Dolorum. Oke, coba Ahmed Unde. Atau ini Eman Najmudin. Ini udah muncul tuh Eman Najmudin semua ya. Atau kita coba sort. Oke, dari sini. Oke, dia. Oke, udah mulai tuh. Sortnya juga bisa ya. Scanning dan descanning ini udah berfungsi ya. Oke, ini semua udah jalan nih. Oke, sudah cukup sampai sini. Kita akan menambahkan tombol untuk kita bisa melakukan edit juga delete ya. Jadi untuk edit dan delete kita bisa lihat di sini nih. Oke, di Postisla. Nah, di situ kita bisa buatin inspect. Nah, di sini ternyata ada sebuah div tersembunyi ya. Oke, di tersembunyi ini kita copy. Oke, kita masuk ke indeks ini. Oke, di bawah title ini kita paste. Ada destroy. Oke, ini kita hapus aja. Ini misalkan delete. Tukar posisinya. Oke, di sini muncul apa enggak nih? Oke, nah ini nice nih. Nah ini ya udah muncul. Edit atau delete, edit atau delete. Berikutnya kita akan tambahkan root di sini nih. Ya, rootnya kita akan dapatkan dari controller. Oke, jadi kita masuk ke controller, post controller di sini. Nah, jadi ketika dia melakukan indeks, kita akan membuat sebuah root. Rootnya akan dipasang di atas ini nih. Oke, jadi rootnya untuk yang add, ya. Tapi kalau di list nanti di show data ini nih. Di mana? Di sini. Nah, di list data ini rootnya akan diarahkan untuk diedit atau dihapus ya. Jadi di sini ini rootnya untuk membuat data post baru. Nah, untuk arahnya tadi sudah saya sampaikan ke post dot http. Kita cek dulu ya. PHP Artisan Migrate root
list. Oke, arahnya akan kita arahkan ke sini nih. PostScript. Oke, PostScript. PostScript. Oke. Nah, root ini akan kita simpan di sini nih, teman-teman semua. Oke, ada add new ya. Nah, ini nih. Oke, kita masukin root. PostScript new. Oke, ini add new nih ya. Oke, di create ini kita belum ada formnya ya. Jadi harusnya error ya. Oke, kita mau coba di sini kita arahkan di create. Oke, ini sudah diarahkan ke fungsi create ini ya. Jadi kita tinggal buat nanti data-datanya di sini. Yuk kita lanjutkan dulu. Sekarang ini sudah bisa nanti diarahkan. Ini untuk edit dan delete ya. Jadi edit. Kita akan buat di sini. Nah, ini nih. Kita akan arahkan root kemana? Post.edit. Nah, tambah variabel ya. Variabel ID. Oke, kita coba dulu. Edit di sini. Form edit. Oke, kita buka dulu editnya, kita tes. Di sini edit. Oke, form edit. Sekarang coba cek yang destroy. Oke, untuk yang destroy ini akan diarahkan nih ini nih. Push destroy. Oh, karena di sini metodenya ada delete ya. Jadi ini nggak bisa kita langsung buat seperti itu. Jadi ada proses tambahan seperti form biasa yang kita buat ya. Jadi form itu nanti akan mengirim data ke root tersebut. Oke, jadi akan mengirim data ke root tersebut.